Di balik pemandangan yang tampak sederhana, terletak sebuah kota yang dipenuhi dengan cerita menarik dan keindahan alamnya. Sragen, kota yang tak hanya memiliki pesona alam yang memesona, tetapi juga kekayaan budaya yang memikat. Di setiap sudutnya, terdapat jejak sejarah yang membangkitkan nostalgia, serta kehidupan masyarakat yang kental dengan kehangatan dan kebersamaan. Dari perbukitan hingga hamparan sawah yang hijau, Sragen memang seperti sebuah lukisan hidup yang tak lekang oleh waktu. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada tugas pada hari ini, nanti kalian diskusi menurut kelompok kalian masing-masing. Membahas apa? Membahas mengenai sejarah-sejarah yang ada di kota Sragen. Misalnya nih ya, contohnya mengenai sejarah terbentuknya pemerintahan Sragen. Kemudian bisa lagi ngambil tema sejarah bidang kesehatan. Ataupun bisa juga mengenai sejarah bidang teknologi dan sejarah bidang industri dan perkebunan. Kenapa saya ambil tema itu? Karena bertepatan dengan tanggal 27 Mei tahun ini, kota kita yang tercinta, kota Sragen, akan merayakan hari jadinya yang ke-278. Sudah jelas? Oke, silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Mohon perhatiannya dulu. Ini karena waktunya sudah habis, saya tutupkan sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Jadi kita mau kemana? Gimana kalau kita menelusuri sejarah Dr. Suhadi di RSUD Sragen? Dr. Suhadi? Boleh, ayo yuk. Ya udah, ayo. Yuk. Kalian mau tahu lebih lanjut tentang RSUD ini nggak sih? Gimana kalau besok kita tanya-tanya ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan? Boleh. Nanti biar aku wawancara di Dinkes, kamu sama Bagus mending wawancara di Dinas Pendidikan, gimana? Jalan aja deh. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku. Hari ini kita dalam misi pencarian siapa sih Dr. Suhadi Priyonegoro itu. Di sini aku sudah bersama dengan salah satu narasumber kita kali ini, dengan Bapak siapa? Pak Slamet Waluyo. Baik, dengan Bapak Slamet Waluyo. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu
siapa sih Dr. Suhadi itu? Dr. Suhadi Prionegoro itu salah seorang pemuda yang berasal dari Surakarta. Dia kelahiran tahun 1906. Dia seorang anak lurah di Keraton Surakarta yang bapaknya namanya Bapak Priyo Pramuka. Ya, Dr. Suhadi Prionegoro ini lulusan dari Netherlands Indies Artson School, NIAS, di Surabaya, yang saat ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya. Tuh. Latar belakangnya sangat-sangat wow Luar sekali. biasa, iya. Memang dari keturunan orang bangsawan. Bisa kita tahu juga kalau Dr. Suhadi Prionegoro ini adalah salah satu nama RSUD di Kabupaten Sragen nih. Kalau RSUD Kabupaten Sragen sendiri itu didirikan kapan ya? Itu rumah sakit Dr. Suhadi Prionegoro itu awalnya itu pada tahun 1933 itu Dr. Suhadi itu merintis sebuah klinik pengobatan di Sragen. Itu waktu itu masih kecil, masih berupa klinik pengobatan yang kecil. Itu letaknya yang sekarang itu berada di komplek asrama Kodim, yang berada di saat ini di sebelah utara pasar shopping ya sekarang itu. Seiring berjalannya waktu, karena pasien begitu banyak, akhirnya Dr. Suhadi itu menginginkan sebuah kawasan atau bangunan yang bisa melayani yang lebih komprehensif, sehingga ditemukan sebuah areal di daerah Ngelorok yang saat ini berdiri rumah sakit Dr. Suhadi itu sampai sekarang. Nah, pada tahun 1958 itu pelayanan kesehatan itu sudah mulai berkembang di situ. Mulai tahun 1958 pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Sukowati itu sudah mulai berkembang di daerah situ. Sehingga mulai tahun 1958 sampai sekarang rumah sakit itu berkembang begitu pesat nih. Dan sekarang sudah berdiri dengan megah rumah sakit yang seperti ini. Berarti ini Dr. Suhadi itu sangat berpengaruh ya? Yang Iya, awalnya sangat pengaruh. hanya klinik kecil kesehatan bisa menjadi sebuah nama rumah sakit Kabupaten Sragen. Ini dengan jasa beliau yang sangat luar biasa ini, pada tahun 2012 Bupati Sragen Bapak Agus Faturrahman itu menisbahkan nama beliau menjadi nama rumah sakit. Yang dulunya rumah sakit itu namanya RSUD Kabupaten Sragen. Mulai tahun 2012 itu dinisbahkan nama Dr. Suhadi Prionegoro menjadi nama rumah sakit gitu kan. Sekarang menjadi Rumah Sakit Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen. Sebagai bentuk apresiasi Sebagai masyarakat. bentuk apresiasi dan jasa-jasa beliau atas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen. Berarti dengan kedermawanan beliau dan sangat berpengaruh itu sehingga dapat diabadikan nama beliau menjadi salah satu RSUD Kabupaten Sragen. Iya, betul sekali. Baik, sekian wawancara aku dengan Bapak Selamat Waluyo hari ini. Sebelumnya saya juga sangat mengaturkan terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk dalam misi pencarian kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di misi penelusuran Dr. Suhadi. Oke nih teman-teman, kita hari ini sudah bersama narasumber, bisa diperkenalkan Bapak. Saya duluan ya. Halo anakku, teman-teman sekalian. Saya Joni Aryawan, Kepala Bidang Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Saat ini saya hadir bersama teman saya sejawat. Saya Anjarwati, selaku arkeolog. Kebetulan kita mengampu di bidang
cagar budaya dan permusiuman. Bagaimana sih latar belakang pendidikan dan karir Dr. Suhadi sebelum beliau terlibat dalam pendirian RSUD di sini? Oke, nanti siap ditambahkan oleh teman sejawat kan ya. Ya, karena beliau banyak berbincang dengan Ibu Suhadi juga. Iya. Nah, itu yang jelas memang beliau lulusan NIAS ya, sekolah di NIAS, Netherlands Indisch Artsen School, itu sekolah dokter saat masa Belanda, India Belanda dulu, dan banyak kisah-kisah, ganteng sekali, masa muda yang jelas. Kalau nanti adik-adik melihat foto beliau waktu itu, ganteng sekali, dan tegap badannya, dan ciri khas seorang yang terjaga kesehatannya. Bukan gitu, Bu? Ada satu lagi pengalaman beliau yang pernah diceritakan oleh Ibu Suhadi, itu ketika sebelum beliau menjadi dokter permanen di Kabupaten Sragen, beliau itu ketika sedang melakukan perjalanan dari Surabaya, karena beliau kan lulusan ada di Surabaya. Dari perjalanan itu beliau ada kecelakaan di Kabupaten Sragen, dan kebetulan waktu itu agak parah ya, dan tidak ada satupun dokter yang berada di lokasi karena memang pada waktu itu belum ada dokter di Kabupaten Sragen. Itu yang menyentuh hati bagi Dr. Suhadi. Kenangan pertama ketika beliau berada di Sragen, pernah terjadi kecelakaan yang tidak ada satupun dokter yang memiliki kemampuan di sini untuk menolong pasien. Itu salah satu cerita dari Ibu Suhadi. Ini memang jiwa sosial beliau sudah terasah sejak muda ya. Patut dicoba ya. Iya, luar biasa tampan, sekali. baik, apalagi perintis kesehatan di Sragen, sangat luar biasa. Saya rasa orang-orang Sangat dermawan itu. Jadi Dr. Suhadi ini sangat pantas ya untuk dijadikan pedoman oleh orang-orang yang memiliki cita-cita dokter pada masa kini. Terutama sebagai anak muda juga. Iya, Contoh ya. untuk dicontoh untuk generasi muda. Jadi kita akan melakukan pertanyaan terakhir yang mengapa dan apa alasan menjadikan rumah dinas Dr. Suhadi sebagai cagar budaya? Nah, ini Ibu Anjar kali. Karena kan pengabdian beliau, dari itu sebuah penghargaan bagi beliau yang sudah berjuang untuk kesehatan di tanah sekolah di Sragen ini ya. Nah, di sini dari sisi konstruksi bangunannya itu kan masih bergaya Hindu. Jadi ada kolaborasi bergaya antara arsitektur Belanda tergabung dengan Jawa ya. Jadinya kita sebut sebagai bangunan Hindu di situ. Jadi ada ciri khas tertentu yang dari bangunan itu menggambarkan era masa itu begitu. Jadi bangunan ini sudah memiliki usia lebih 50 tahun. Kemudian dia memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dalam perjalanan kesehatan di Kabupaten Sragen. Kemudian itu nantinya pengetahuan bisa ditransferkan kepada generasi muda. Makanya kita menetapkan bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Itu sejak 2018 ya kita tetapkan. Jadi dari ciri-ciri arsitekturalnya, kemudian gaya bangunannya, kemudian dia memiliki nilai sejarah pada masa itu, masa sejarah tentang kesehatan Kabupaten Sragen, makanya kita tetapkan menjadi cagar budaya. Saat ini bisa dialihfungsikan menjadi kafe dokteran yang bisa istilahnya tempat untuk bagi para penunggu ya yang sakit di situ bisa mencari atau maupun mencari kopi di sana, bisa mendekatkan. Dan nantinya ke depan kita beberapa benda memorabilia dari Dr. Suhadi sebagian akan kita pajang di sana. Sementara ini kalau sih masih ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keren-keren loh, ada alat kesehatan zaman dulu, kalian pasti belum pernah lihat. Iya. Satu lagi nih, Dr. Suhadi itu juga selaku dokter kebidanan. Jadi beliau tidak hanya selaku dokter umum ya, jadi peralatan-peralatan tentang kebidanan itu beliau juga menguasai. Nah, itu. Ini ciri khas dokter zaman dulu itu apa ya? Hampir semuanya bisa. Belum ada ya multitask, belum ada cabang-cabang spesialisasi seperti sekarang. Dokter umum itu dulu harus bisa
melakukan bedah kecil, harus bisa melakukan membantu persalinan, dan seterusnya. Harus bisa menangani masalah kesehatan telinga di tingkat-tingkat yang ringan ya. Kemudian hidung, tenggorokan, itu harus bisa semua. Semua masalah kesehatan. Iya, zaman dulu memang begitu. Nah, bayangan itu dilakukan oleh seorang dokter pil, satu dokter pil melayani masyarakat sak kabupaten Sragen di era tersebut. Ya. Dokter Sugadi yang lahir, bersekolah, membeli ilmu, lalu merintis kesehatan, sangat-sangat patut diajukan Pak ya. Baik, tanpa kita sadari kita telah berada di penghujung wawancara pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya membantu kami sorry secara terus. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, sekian dari kami dan sampai jumpa pada pencarian trik. Ada sampai jumpa. Sama rumah dinasnya Dokter Suhadi, katanya sekarang jadi kafe. Wah, aku sih penasaran ya. Yuk kita masuk sekalian lihat-lihat bentukan rumah Dokter Suhadi. Ya, ayo. Udah lapar. Yuk. Iya, bener banget. Rumahnya kuno-kuno. Ada unik, rumah dinas apa? Berarti besok kita presentasi di kelas ya? Iyalah, mau dibuat apa kalau kita nggak presentasi? Jadi yuk, berada di sini kita pulang. Udah yuk. Dr. Suhadi Prionegoro adalah seorang dokter yang sangat dihormati dan diakui dalam bidangnya. Dikenal karena dedikasinya yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Beliau telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan bidang kesehatan di Sragen. Keahliannya dan kepemimpinannya telah membawa perubahan positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kesehatan orang-orang di sekitarnya.